Oke. 1, 2, 3. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Dinara, teman saya Svetlana, dan teman saya Sharon. Jadi pada kali ini kami akan membahas polemik IKN dan keamanan nasional. Nah, relevansi atau latar belakang dari pemindahan ibu kota ini utamanya adalah untuk mengurangi beban pembangunan di Pulau Jawa yang sudah sangat padat, agar pembangunan bisa lebih Indonesia sentris atau secara seluruh merata. Namun, kebijakan ini menimbulkan beberapa polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa pembangunan IKN dapat memberikan dampak besar terhadap pertahanan negara, kondisi sosial masyarakat, serta stabilitas politik dan keamanan nasional. Masuk ke dalam kedaulatan dan 3 dampak utama. Nah, dalam proses ini, NKRI berdaulat penuh dan bertanggung jawab total atas pengelolaan IKN. Tanggung jawab besar ini mencakup 3 aspek utama yang ada di dalam infografis. Yang pertama adalah ekonomi. Di satu sisi, proyek ini membuka lapangan kerja baru dan mendorong pemerataan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, muncul pro dan kontra terkait besarnya biaya pembangunan yang dikeluarkan. Poin kedua, sosial dan lingkungan. Pemindahan ini berpotensi memicu konflik lahan dan perubahan sosial budaya, serta adanya juga resiko kerusakan lingkungan jika tak dikelola dengan adil dan bijaksana bagi masyarakat lokal. Yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Karena IKN mengusung atau menjunjung konsep smart city, landscape pertahanan kita berubah dan menuntut penguatan keamanan siber. Selain itu, diperlukan juga mitigasi bencana dan konflik politik yang matang agar pusat komando pemerintahan kita tidak lumpuh. Kemudian cara untuk mengatasi masalah dari polemik ini, yang pertama, pihak berwajib dapat menerapkan pembangunan yang transparan dan berpihak pada masyarakat. Untuk mewujudkan transparansi pembangunan, pengelola dapat menggunakan sarana seperti media sosial, siaran televisi, dan banyak sarana lain. Kemudian yang kedua, pihak berwajib dapat melakukan pengawasan anggaran agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Mereka dapat membangun tim pengawas yang berisi orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Kemudian yang ketiga adalah melindungi pihak berwajib. Pengelola dapat melindungi masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka dapat memberi fasilitas seperti museum agar adat dapat terjaga dan tidak hilang. Yang kemudian pengelola dapat mengurangi potensi konflik sosial dan kerusakan alam, dan memperkuat keamanan siber dan menjaga stabilitas sosial demi keamanan nasional dan kedaulatan NKRI. Mereka dapat mengambil tindakan dari mengurangi oknum-oknum buzzer di media sosial, contohnya. Kemudian, apa peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI? Jadi, sebagai warga negara dan generasi muda, kita bisa berkontribusi dalam menjaga NKRI dengan yang pertama, mendukung pembangunan yang mengutamakan persatuan dan kesejahteraan masyarakat, yang berarti saling menguntungkan satu dengan yang lain. Kemudian, yang kedua, menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan pendapat mengenai pembangunan ibu kota Nusantara. Kemudian yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik sosial. Contohnya seperti menyebarkan berita hoaks. Kemudian yang keempat, ikut menjaga keamanan, stabilitas, dan persatuan bangsa demi mempertahankan kedaulatan NKRI. Nah, kemudian sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran mengenai pembangunan IKN karena setiap warga negara itu berhak untuk ikut berpartisipasi dalam kemajuan negara. Selain itu, kita juga
berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kesejahteraan yang layak dari adanya pembangunan tersebut. Namun, selain memiliki hak, kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, walaupun kita memiliki pendapat yang berbeda tentang pembangunan IKN. Kita juga wajib menaati peraturan yang berlaku, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan berlangsung. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesimpulannya adalah pembangunan IKN bertujuan mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat pusat pemerintahan Indonesia. IKN memberikan dampak yang positif seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi daerah. Tapi selain itu, pembangunan IKN juga menimbulkan polemik berupa konflik sosial, penggunaan anggaran besar, dan potensi kerusakan lingkungan. Jadi, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi keamanan nasional dan juga stabilitas negara. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama menjaga persatuan, keamanan, dan kedaulatan NKRI agar pembangunan IKN bermanfaat bagi Indonesia. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.